Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku, Iko Cute Family. Nah, Mam, hari ini aku udah belanja dan ini aku punya tempat untuk barang-barang belanjaan yang aku pesan. Ini aku kasih tulisan di sini yaitu tolong paket taruh di sini. Jadi semua ini udah aku transfer biasanya. Jadi ibunya itu tinggal naruh aja di sini, Mam, karena udah biasa gitu ya. Tapi kadang-kadang juga kalau belum aku transfer ya aku ketemu, aku bayar gitu ya. Halo semuanya, halo Mam. Jadi video kali ini aku akan membagikan tips menyimpan sayuran di kulkas agar tetap segar dan awet gitu ya. Jadi teman-teman tolong simak videonya dan jangan skip ya teman-teman. Tonton videonya sampai habis supaya kalian tidak ketinggalan info-info bermanfaat di channel aku. Terima kasih. Nah, ini belanjaan aku kali ini ya teman-teman. Aku belanja pakcoy ini segini tuh 9.000 dan itu kangkungnya 3.000 tadi ya, dan sayur hijaunya itu 8.000. Dan ini daun bawangnya itu satu ikat gini 5.000 dan bayamnya tadi 4 ikat itu harganya 6.000, lumayan seger-seger banget. Dan ini kacang panjangnya itu 2 ikat 4.000. Kemudian aku juga membeli bunga kol itu 2 biji 14.000, lumayan mahal ya teman-teman untuk bunga kol kali ini. Kemudian aku beli tempe itu satunya 2.000, 5 biji berarti 10.000. Kemudian tepung tapioka itu satu bungkusnya 500 gram, itu satu bungkusnya harga 9.000, 2 bungkus berarti 18.000. Kemudian pepaya kali ini aku dapatnya agak mahal nih ya Mam ya, ini harganya 20.000 karena susah banget nemuin buah pada saat ini. Jadi aku pesen sama ibu sayurnya untuk dibelikan di pasar sekalian begitu. Kemudian terong ungunya itu 1 kg 12.000. nggak tahu mahal apa murah ya Mam ya untuk terongnya ini, tapi menurut aku sih ya lumayan ya. Kemudian ubi ungu, ini ubi ungunya enak banget ya teman-teman, ini 1 kilogramnya 10.000 dan aku beli 2 kilogram. Kemudian saya juga membeli wortelnya itu 1 kilogram 14.000 dan ini wortel lokal sih ya teman-teman. Kemudian labu siamnya itu 3 biji dapat harga 3.000. Kemudian untuk lengkuasnya aku beli setengah kilogram harganya 9.000. Dan untuk cabai kecil atau cabai rawitnya itu seperempat tadi 11.000. Kemudian cabai hijaunya seperempat 6.000. Kali ini sayuran hijaunya lebih banyak dari yang lain karena kami biasanya seminggu full sayuran hijau. Dan untuk saat ini yang terpenting adalah menambah imunitas dengan cara menambah makanan sayuran hijau yang lebih banyak dari biasanya ya Mam ya. Nah, ini semua sayuran aku cuci ya teman-teman ya. Untuk sayuran yang bisa aku cuci sebisa mungkin aku cuci, kayak wortel, terong, labu siam, kentang, itu semuanya aku cuci ya teman-teman ya. Mengingat kondisi yang sekarang ini, kalau bisa kalau habis belanja dari pasar atau dari warung itu harus kita cuci yang bersih, kemudian baru kita simpan di kulkas. Nah, ini setelah sayuran dicuci kemudian ditiriskan seperti ini, tunggu sampai benar-benar kering. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam food container yang dialasin dengan tisu. Nah, seperti ini ya teman-teman, jadi kelihatan kinclong. Nah, untuk sayuran hijau seperti ini aku nggak mencucinya karena biasanya kalau dicuci itu mengeringkannya lama banget, kemudian dia itu akan tetap basah-basah gitu ya, jadi nanti pada saat penyimpanan dia nggak akan awet. Tapi saya sih biasanya untuk sayuran hijau seperti itu saya dahulukan ya, supaya dia itu cepat habis gitu ya. Untuk yang tahan-tahan lama itu bisa di belakangan gitu mengkonsumsinya.
Nah, ini semua sayurannya udah dicuci ya teman-teman ya, udah terlihat cantik, bersih. Untuk megang-megang juga kayaknya tuh aman banget gitu. Semuanya aku cuci kecuali kayak kol, bunga kol, cabe itu gak aku cuci sih ya. Pokoknya yang sayuran yang bisa dicuci sebisa mungkin dicuci, kemudian dikeringkan ya teman-teman. Karena kondisi kita lagi tidak normal seperti biasanya begitu. Kemudian untuk kangkung ini aku jadikan satu sama bayam karena ini lumayan banyak banget. Kemudian aku petik-petik gitu aja ya teman-teman untuk bayamnya. Jadi nanti pada saat kita mengkonsumsinya kita lebih cepat. Tips menyimpan sayuran di kulkas ini, yang pertama tentunya harus dicuci ya teman-teman, harus dicuci bersih, kemudian dikeringkan, kemudian kita masukkan ke dalam food container yang ada tutupnya atau kedap udara begitu, kemudian dialasi dengan tisu. Kemudian kalau kalian punya tisu berlebih bisa juga di atasnya ditutup dengan tisu, jadi air-airnya itu nggak akan menetes sampai di sayuran begitu ya teman-teman. Dan aku ini menggunakan tupperware, tapi kalian gak harus menggunakan tupperware ya teman-teman. Yang penting wadah itu ada tutupnya dan kedap udara, karena kalau kedap udara dia akan benar-benar membuat udara hanya berputar di dalam wadahnya. Dan itulah yang membuat sayuran itu bertahan lebih lama gitu ya teman-teman ya, bisa seminggu sampai 2 minggu bisa awet. Belanjaan saya ini untuk 2 minggu ya teman-teman ya, jadi sayurannya banyak, tapi memang saya tuh lakukan untuk mengkonsumsi sayuran hijau lebih dulu, baru yang bisa bertahan lama kayak wortel, kentang itu dikonsumsi belakangan. Dengan cara konsumsi seperti ini, sayuran yang kita punya di rumah itu bisa bertahan stoknya sampai 2 mingguan gitu. Nah, jika semuanya sudah beres, kemudian kita tutup dan masukkan kulkas ya teman-teman ya. Untuk mengkonsumsinya itu aku lebih dulu mengkonsumsi sawi hijau, bayam, kangkung, begitu ya teman-teman. Lanjut ke yang lebih awet-awet. Selanjutnya kita masukkan kulkas. Dan pastikan kotaknya itu dialasi tisu atau kertas, supaya nanti kalau kotaknya ada air, supaya nanti kertasnya duluan kena air. Jadi pastikan tisu dalam keadaan kering, dan kalau udah basah harus diganti gitu ya teman-teman biar lebih awet. Nah, kalau mom semuanya gimana nih cara food preparationnya, kalian bisa tulis komentar di bawah ya. Kalau ada pertanyaan juga kalian bisa komentar. Dan ini kecambah aku bikin sendiri ya teman-teman ya. Ini aku bikin dari kacang hijau yang aku rendam sampai 2-3 hari itu dia udah bagus, udah tumbuh seperti kecambah pada umumnya gitu. Nah, ini semua udah tertata rapi di dalam kulkas. Kalian harus cek ya supaya airnya itu tidak sampai membasahi sayuran. Jika sudah basah tisunya itu harus diganti. Nah, ini untuk tempe, ini aku simpan biarkan begini aja karena ini setiap harinya tuh aku menggoreng tempe, jadi tuh biasanya cuma hanya untuk 2 hari udah habis. Nah, inilah tips menyimpan sayuran di kulkas supaya awet dan segar tahan lama. Semoga video saya bermanfaat. Klik subscribe dan tekan tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.